A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Shallu ala nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain. Amma ba'du. Yang dihormati, dimuliakan ayah bunda, orang tua kami, yang kakak, teman-teman hadirin jamaah sekalian. Insyaallah malam ini malam ke-22. Cepat takbiran aja malam 12. Malam 12 insyaallah kita sudah lewat malam penuh ampunan Bapak Ibu. 10 malam pertama, ini malam kedua, penuh rahmat, penuh dibebaskan dari api neraka. Sekarang pertanyaannya seperti ini, Pak. Masih ikhlas atau ridho nggak kita melaksanakan sholat tarawih yang jumlahnya 23 rakaat? Nah, itu dulu pertanyaannya. Kalau kita ridho, maka 23 rakaat itu akan terasa nikmat dan cepat, walaupun dibawakan dengan berbagai macam imam yang ada. Ada yang imamnya lambat, ada yang imamnya cepat, ada yang imamnya bacanya panjang, ada yang pendek. Kalau hatinya Pak tujuannya ke Allah, maka insya Allah aman. Nah, semalam saya imam di sini, makmum di sini. Ini masih ada 4 saf. Ya Pak ya, ini malam ke-12 sudah berkurang. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang penting insya Allah sama-sama saling kita niatkan bahwasanya malam-malam Ramadan ini didirikan itu bukan karena ikut-ikutan. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Yang berdirinya pakai iman, datang ke masjid sholatnya pakai iman, maka dibebaskan dari api neraka. Kalau sholatnya ikut-ikutan gimana Pak? Nah, pahalanya yang ngasih Allah. Khusus Ramadan ini nggak ada pahala yang dispesifikasikan, termasuk puasa di siang harinya Pak. Ini kan malam nih. Nah, kata Allah dalam surah Al-Muzammil, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innalaka fin nahari sabahan tawila. Kita siang kan udah repot Pak. Udah sibuk dengan urusan dunia, kan udah dapat gaji, udah dapat ilmu. Nah, malam Allah minta untuk apa? Wadkuris marabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Kalau malam itu bangun. Nah, ini ada Ramadan kan Pak, nggak mesti tidur dulu kita. Ada ibadah tarawih sebelum tidur. Dipandu kita berjamaah rame-rame. Ayo ingat aku, ibadahnya dengan sepenuh hati. Jangan gini Pak, ini mentang-mentang nanti. Kita nih kadang-kadang kan pakai patokan jam. Ya Pak, 11 rakaat jam 9 siap. Ada imam yang lebih 5 menit saja, komplainnya sampai Medan Pak. Wah, itu imam lama kali lah. Di Mesir Pak, jangan di Mesir, di Temurun nih. Saya lihat kemarin berita 23 rakaat 30 juz. Sahur kurang berapa menit sedikit mereka baru selesai Pak. Itu Temurun. Nah, kita Pak, ini sudah mantap 23 rakaat, sudah sesuai dengan tuntunan dari sahabat Nabi, yakni Umar ibn Khattab. Cuma kalau nanti mau dibuat 11 rakaat, sarannya begini Bapak-bapak, dibuat 2 show, jangan dihilangkan 23. Ini kita udah benar. Kenapa dihilangkan? Ya, ini saya dengar berita-berita katanya mau dihilangkan. Sayang. Buat aja 2 show, 11 rakaat, imamnya mundur, masuk imam yang pengen 11 untuk witir. Udah selesai itu silakan mau duduk-duduk atau mau balik pulang. Nah, yang 23 rakaat lanjut. Kalau takut kehilangan jamaah nggak masalah Pak. Banyak masjid yang mengadakan 11 rakaat tuh nggak ada jamaahnya juga, sama. Ya Pak. Ini masalah iman. Jangankan tarawih, subuh 2 rakaat nggak ada jamaahnya Pak. Ya Pak ya. Ini kan Ramadan. Melihat orang sholat tuh bukan karena Ramadan, bukan di Ramadan sebenarnya. Di luar Ramadan. Ramadan ini wajar tiba-tiba orang nanti jadi soleh, jadi baik. Ini anak-anak Pak. Anak-anak kita ini habis Isya, habis perhatikan, saya perhatikan nanti tarawih mereka keluar main-main. Ini seharusnya momentum bagi orang tua ya, Bapak Ibu. Di rumah tanyain anaknya, atau bimbing ikut ke musola, ke masjid. Anaknya itu ngapain di masjid? Ada sholat atau malah main-main? Nah, kalau semua orang tua berpikiran seperti itu, maka nggak ada lagi BKM dan bapak-bapak yang ngamuk sama anak-anak gara-gara ribut. Karena semua anak-anaknya sudah dikontrol dengan orang tua atau walinya. Gitu ya bapak-bapak semua ya. Nah, sedikit dari saya, ini insya Allah kita 10 menit saja. Kata tarawih itu adalah jamak dari dulu ulama-ulama merumuskan sholat malam di malam Ramadan itu namanya sholat tarawih. Santai-santai.
Nah, santai-santai, bahkan nanti beberapa rakaat masih bisa minum-minum Pak, cerita-cerita. Supaya apa? Malam-malam Ramadannya itu nggak diisi dengan tidur. Nanti tidurnya, bahwa kita kan nggak Pak, nanti ini secepat-cepatnya semalam ada Pak Lewasianya itu jam 9. Biasanya imam kan jam 9.15 atau 9.30 lah kita normalnya Pak. Ya kan? Nanti kita pulang, itu kita sanggup nanti main game atau nonton TV atau scroll TikTok sampai tengah malam. Ya kan Pak ya? Ini kan karena nafsu. Maka di Ramadan ini spesialkanlah hati kita untuk mengkhususkan malam-malam Ramadan. Nanti mohon izin Pak, biar kita selaras, nanti tetap baca Fatihah walaupun cepat. Allahu Akbar. Baca aja Pak, singkat aja tak apa-apa, tapi tetap dibaca. Walaupun nanti ada imam yang tidak membaca tak apa-apa. Makanya nanti Pak, jangan banyak komen. Banyaknya variasi imam dalam Ramadan, biarlah menambah variasi iman kita. Nah, variasi imam menambah variasi tingkatnya iman kita ya. Kemudian di dalam membaca Al-Fatihah, ini sedikit ya Pak ya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Nah, kalau mau disambung pakai hukum nun wasolnya di akhir. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Nah, gitu dia. Kemudian ihdinas siratal, huruf so, bukan huruf sya. Jangan ihdinas siratal mustaqim. Walaupun nggak ada maksud imam itu menyalahkan bacaan ya Pak ya, artinya semua pasti menuju kepada Allah. Cuman kalau yang didengar makmum itu salah, nanti jadinya makmumnya menggerutu. Apalagi mohon maaf, makmumnya ada yang belajar tentang ilmu tajwid. Yang terakhir itu yang paling sering kali kalau kita lagi cepat, di huruf qalqalah di akhir, kufuwan ahad, jadinya huruf N, padahal kufuwan ahad, gitu dia Pak. Nah, itu sering kali terjadi, bahkan di beberapa tempat juga seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jamaah hadirin, kita hari ini nanti rakaat kedua seperti biasa Al-Ikhlas saja. Cuma setiap rakaat pertama saya bawakan surah Al-Mulk, tapi nggak panjang, satu baris saja atau satu ayat setengah gitu. Jadi tetap sepanjang misalnya kita baca At-Takatsur seperti itulah. Supaya apa Pak? Nanti Bapak pulang di rumah buka surah Al-Mulk, lihat isinya. Surah Al-Mulk itu semua tentang ketauhidan keesaan Allah, tentang kita ibadah Pak dari hidup sampai mati ada di dalam surah itu. Makanya saya selalu tiap tahun bawa, karena Ar-Rahman Al-Waqiyah kan dari bawah ke Bapak Topik, Bang Sukma, At-Takatsur ke bawah dari bawah sama Pak Waseno, Pak Purwanto dan lain sebagainya. Jadi biar bervariasi ya Pak ya, insya Allah. Terakhirlah mungkin untuk penyemangat Ramadan, insya Allah ini sudah besok 11-12 Ramadan Pak. Al-Quran janganlah sampai tidak kita cintai di bulan ini. Ini bulan turunnya Al-Quran. Kalau nggak bisa masuk cinta dengan pintu membaca Pak, baca artinya. Itu ada viral di YouTube, orang Bollywood, artis luar negeri Pak, kulit hitam, nangis gara-gara menghafalkan Quran, baca sama arti-artinya. Baru tahu dia kisah Nabi Musa begitu dahsyat di dalam Al-Quran. Kita Pak, tahu Pak kisah itu. Makanya di Ramadan ini kesempatan kita untuk baca Quran, baca artinya, maknai, kalau bisa dihafal dan sambil diamal-amalkan insya Allah ya Pak ya. Barakallah, insya Allah Ramadan ini Ramadan yang terbaik bagi kita. Kita bacanya santai-santai tapi agak cepat, nggak seperti tahun lalu. Tahun ini saya pertama kali Pak membaca Fatihah di 3 nafas. Tahun lalu kan satu-satu, tapi berhubung kita 23 rakaat, supaya mentarbiyah jamaah juga jangan sampai nanti bosan ya Pak ya, tapi tidak mengurangi keabsahan. Jangan sampai kita dibilang nanti Pak mencuri dalam sholat, nggak pakai tumanina. Nah, gitu ya. Walaupun ada beberapa paham yang bilangkan kan cuma sunnah, nggak apa-apa. Cuma tahu Pak, ibadah di bulan Ramadan sunnah ditingkatkan jadi ibadah wajib. Ibadah wajib ditingkatkan 70 kali lipat ganjarannya. Kalau kita hitung, kalau nggak kita hitung, suka-suka hati Allah memberikan berapa kali lipat ganjaran. Insyaallah. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Ramadan ini, malam tarawih ini, izinkan saya menjalankan amanah, memandu jalannya tarawih dan witir, sholat sunnah witir Pak. Jangan lupa niatnya yang 2 rakaat pertama usolli sunnat asy-syaf'i ma'al witri. Jadi jangan usolli sunnat al-witri rakaat ini lagi, karena witir itu ganjil artinya. Syaf'i itu genap, jadi genap dengan ganjil kepada yang ganjil ya Pak ya. Insya Allah lah bermanfaat. Barakallahu fikum.
wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.